misalnya. Itu ada asar-asar tentang janganlah terlepas dari nanti kita bicarakan sanadnya ya. Tapi komentar-komentar para ulama itu tentang janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa, orang saleh. Banyak yang semisal dengan itulah. Berkah. Ya. Berkah ya. Apalagi makanan janda orang kaya, Ustaz. Oh, kalau janda kaya, masya Allah, makanannya mau, jandanya juga mau. Ya. Pak Iip. Hah? Pak Iip gak benar Pak Iip. Dengar apa? Dia bulan sendiri. Pak Warso. Sayang kalau cuma makanannya. Nanti sekali sekali saji doang. Ya kan? Orangnya pergi gak ada lagi. Tapi kalau makanannya sama orangnya ya makanannya bisa ada terus ya Ustaz saya. Ya. Makanya. Tapi ada kata Ustaz itu seburuk-buruknya makanan itu makanan yang di walimah yang diundang orang kaya aja. Iya, itu bukan tentang makanannya. Oh. Memang itu pembahasannya adalah kita di dalam makanan walimah atau makanan undangan makanan ya makannya itu kan kita mestinya mengedepankan orang-orang fakir ya, orang-orang yang karena tujuannya kita mau berbagi. Tapi kalau yang kita undang orang kaya, yang orang fakir kita tinggalkan, orang kaya dia udah makan kenyang di rumah, ya kan? Kita potong daging kasih makan dia udah biasa. Ketimbang orang yang kapan setahun sekali makan daging. Kenikmatannya beda, Ustaz ya. Saya pernah punya satu kisah luar biasa sekali. Sekitar tahun 2010-an kali ya. Itu saya pernah di Gunung Kidul. Saya punya kebiasaan itu kan kalau pagi di Gunung Kidul jenguk orang sakit. Ya kan? Ya, dia belum ada waktu itu, belum lahir dia mungkin. Jadi sore juga jenguk orang sakit. Nah, nanti kajiannya itu baru malam. Malam ba'da Isya. Makan aja deh. Karena ba'da maghrib orang masih di sawah. Dia baru pulang dari sawah. Jadi kajiannya ba'da Isya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Selamat aja, ya. Kamu udah beli tadi ya? Langsung nasi dah. suatu saat Dari waktu itu maghrib sorenya maghrib di mana San? Di ya, sawah. kadang di rumah, ada di masjid sedikit aja. Langsung dodok lu. Sini mau. Bocah udah kasih ke dodok lu. Jadi waktu itu saya mampir di satu rumah. Saya mampir di satu rumah. Orang tua di situ. Nenek-nenek 2 orang, ada kakek 1. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak. Jadi anaknya itu kalau tidak salah 12 tapi tidak ada semua di situ. Semua di kota. Rumahnya itu lantainya tanah, atapnya bisa lihat langit. Dan waktu itu ada sakit. Saya selesai kajian, saya mampir di situ sama rombongan yang ikut saya mampir. Ini ada orang sakit, Ustaz. Ya udah kita sekalian mampir saya lihat cerita-cerita sedikit. Ya kan nggak bisa bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa ya. Jadi ada penerjemahnya. Jadi selesai cerita-cerita saya mau keluar, saya nanya ke istrinya kepala dukuh yang ikut saya waktu itu. Saya bilang, Bu, ada nggak uang di situ 20.000? Ada, oh ya, kasihkan aja ke nenek. Jadi waktu dikasih itu dia peluk-peluk saya, nangis keluar sampai ikut kita di jalan raya itu masih peluk-peluk. Ya, itu yang saya mau bilang, bahwa bukan kecil besarnya nilai yang kita beri, ya kan? Ya, gitu. Sama itu yang makanan tadi, bukan masalah makanannya. Bukan masalah makanannya, ya, tapi tepat ininya ya. Itu yang saya mau bilang.
Makanya kalau yang diundang cuma orang kaya doang, wah udah Iya, biasa. kalau Bang Jack kasih 20.000 ya. Wah, biasa lah. Ya biasa. Itu jajannya si Farid. Iya. Farid. Farid sehari 50.000 biasanya. Ya, gitu ya. Kalau orang-orang di pedalaman itu ya. Coba antum bayangkan tuh di Gunung Kidul. Dan itu saya terngiang-ngiang sampai saat ini. Saya selalu mengingat. Saya selalu menggunakan skala prioritas dalam beramal itu dengan yang kayak gitu. Nilai sedekahnya ya sama, tapi nilai penerimaannya itu, doa orang yang menerimanya itu kan semakin berkesan bagi dia, doanya semakin tulus, ya kan? Antum lagi punya banyak uang dikasih sumbangan biasa aja, tapi pas lagi terlilit hutang dikasih uang, wah masya Allah. Iya kan? Belum lagi kalau butuh untuk mahar bisa. Iya. Oh, mendonasi ya. Mahar. Kalau person itu alasannya mau tidak mau lah. Tapi bukan itu alasannya belum butuh. Kawan. Tapi ya Bang, kalau di Salah ya, Bang? di sini yang udah ada yang rutin disantunin ketika udah stop nih santunannya nih, kadang nanti ada timbul ini nih apa tuh statement nggak Tapi memang dikasih ada lagi. saatnya untuk di stop, memang. Iya, betul. Memang. Nabi juga begitu. nggak kadang Orang datang dikasih, datang lagi dikasih, datang lagi berikut nggak dikasih kapan? Nih, kerja, Suruh nampak dari kayu. ya kan? tapi dia ngomong kemana-mana San. Biarin aja dia Oh. ngomong. Antum kalau mau perhatikan orang ngomong sampai mati nggak ada habis-habisnya. Wah, katanya ini mana jatah kita nggak ada, padu. Suruh menghadap saya. Kalau mau mikir orang ngomong sampai kiamat nggak ada habisnya. Sampai sesama yang penerima santunan ini dia cerita. Ya Kamu udah. dapat berapa nih di sini? Itu giliran kamu sudah nggak ada lagi, orang lain lagi. Kalau- Muslimin banyak, bukan kamu saja di dunia ini ya. Catat Banyak. Nah, Catat. Ya. Mana bukannya? Tinggal satu nih siapa yang mau poligami? Udah habis satenya ya? Kawan. Bisa kok. Dari dulu dua mulu kapan dia aja. Banyak, gigi dua cukup. Oh ya, manis. Gigi tiga udah bisa jalan. Atum disuruh nambah orang atum dua mulu dari dulu tiga lah. Ngajak terus masalahnya. Kalau gigi tiga udah bisa jalan. Bagi 4. Dorong. Bingung kita jawabnya. Sabar Dot, nggak usah ikut-ikutan Dot. Repotnya Wan. Repotnya kalau istri tiga makan di mertua. Itu yang bahaya. Ya kan? Udah punya istri tiga makannya di mertua. Itu karena mertua saking sayangnya sama mantu saya. Dapurnya di mertua kali San. Hah? Dapur umum kali di mertua. Dapur umum ya. Bisa kalau 3 mertua lagi. Disayang sama 3 mertua, masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Siapa lagi lebih? Iya kan? Kalau yang cocok masih yang soalnya. Berarti kan udah yang cocok. Hmm? Nunggu yang cocok kalau menurut dia. Oh iya, nunggu yang cocok ya. Anak apa adanya. Tuh. Adanya apa? Ya itu adanya. Kalau yang kemarin gimana? Pak Rusdi. Yang dia CPI itu loh. Oh iya. Oh Jibi. Ngomong sahidah masalah ya. Enggak. Ini pribadi. Pribadi kita doang. Berapa pekan yang lalu Ustaz saya di Anaknya dua ya? Tuanya dua. mampir di masjid sholat duhur. Saya baring-baring. Tuh ngumpul itu umur 60, 70, 80 ngomong tentang janda. Udah 2 kali saya di masjid itu tuh. Di Sawangan sana. Ya umur 60 ngomong tentang janda ya palingan untuk anu lah. Ya. Liburan. Semangat ada, kemampuan udah. Iya orang pipanya itu tinggal buat pakai kencing. Bisa lagi dipusingkan betul ya lain. Sama lah ya. Minumnya ada sini. Kita sangat Oh, berarti kita sampai umur 60 ya Pak Asman? belum 60 Sampai ya. 60 ya?
Nah, terus ngomong apa lagi, ya kan? Ya, saya tadi mau tanya Ustaz, apakah ada kisah-kisah para sahabat atau tabi'in di usia-usia seperti itu juga membahas hal seperti itu? Sama. Tidak ada kan? Yang ada di antara kalangan para salaf itu ada yang berdoa supaya tidak punya rasa cinta kepada wanita. Siapa salaf siapa itu Ustaz? Ada dalam aina nahnu min ahlakis salaf. Insya Allah ya. Di mana posisi kita jika dibandingkan dengan salaf. Biar fokus ibadah itu. Bawa fokus ibadah. Akhirnya doanya dikabulkan, dia melihat wanita itu seperti melihat tembok aja. Berarti kita ini obrolan poligami itu nggak ada salahnya, Pak. Enggak ada juga dia. Salafnya juga banyak juga. Salahnya ada. Itu ada dua persepsi antara melihat wanita seperti tembok tuh. Satu, kebanyakan dosa karena kebanyakan lihat perempuan. Kedua, emang udah kebal. Bukan. Dia berkaitan dengan konteks kan. Konteksnya tuh dia berdoa supaya Anda punya lagi rasa cinta kepada wanita. Jadi ketika dia lihat wanita seperti kayak tembok itu artinya dia tidak punya hasrat lagi nih sama sekali. Jadi dia fokusnya untuk beribadah. Di dalam Muqaddimah Mukhtasar Minhajul Qasidin itu disebutkan, ini Ibnu Qudamah ya, itu disebutkan kisah seorang alim. Jadi masuklah wanita ke hadapan dia untuk mau tawarkan dirinya untuk menikah. Dia usir wanita itu. Ada apa kamu? Sana, pergi. Jadi dia bilang tidak. Saya tidak berhajat kepada wanita. Dia bilang iya, tapi saya ini orang kaya. Saya sebenarnya tidak berhajat kepada Anda juga. Cuma saya ini punya harta banyak. Ya, saya menikah dengan Anda supaya harta saya itu dimanfaatkan untuk dakwah oleh Anda. Gitu. Ya. Saya tunggu-tunggu yang kayak gitu tapi belum ada. Terus gimana? Lanjutan gimana? Lanjutan gimana? Ayo menikah. Menikah. Akhirnya Kalau ada yang jadi dia berdakwah dengan harta istrinya. ya nanti dia mau berdakwah dengan harta istrinya apa enggak, yang jelas istrinya hibahkan untuk dia. Hibahkan kepada orang, hibahkan kepada orang alim kan tentunya bermanfaat. Dapat ide bagus loh. Jangankan itu Uang tabungan Khadijah banyak, kan. Khadijah. Motivasi Khadijah menikah dengan Rasulullah itu apa? Salah satunya. Ya salah satunya adalah kekayaan Khadijah radhiyallahu taala anha dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk dakwah. Untuk kepentingan Iya kan? agama ya. Searching. Tapi ini ada perbedaan persepsi. Jadi perbedaan bukan cara pandang ya, perbedaan cara pandang antara laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki cara pandangnya tuh bagaimana untuk poligami. Cara pandang dia. Nambah ya maksudnya? Ya, nambah istri. Apalagi kalau dia dikasih kelebihan rizki yang banyak. Nggak punya rizki aja mau poligami. Ya kan? Tambah punya rizki poligami lagi ya kan? Tapi kalau Kan poligami Iya, poligami. nama istri kan rezeki. iya. Ada yang rezekinya banyak nggak poligami kan? Jadi begini, tapi kalau wanita, itu kalau dia punya rizki yang banyak, dia nggak berpikir untuk ganti suami. Walaupun suaminya fakir, nggak. Oh. Walaupun suami fakir, dia nggak berpikir ganti suami. Tapi dia berpikir bagaimana menghidupi anak-anaknya. Paham nggak maksudnya? Iya. Inilah cara pandang antara lelaki dan wanita. Mekanisme berpikirnya Ya. laki dan perempuan. Ya kan? Tapi kalau laki-laki Itu kodratnya begitu. Iya. Ya, kodratnya begitu. Iya. Jadi wajar lah begitu maksudnya. Iya. Wajar lah gitu. coba antum lihat banyak gitu kan, wanita kaya laki-lakinya miskin ya kan. Banyak wanita yang mandiri yang membesarkan anak-anaknya jadi sukses semua tanpa suami itu kan? Ya. Jadi siapa? Kan? Dan Begitu juga fitrahnya kalau perceraian, laki-laki dia bercerai sama istrinya, yang ada di pikiran dia pertama kali untuk langkah-langkah dia itu adalah cari istri lagi, anaknya apa? ya kan? Istrinya bersayang. Banyak asumsi yang dia bangun lah, Itu semua. untuk mau lihat anaknya lah, untuk mau cuci bajunya lah, untuk mau makan lah, itu asumsi yang dibangun di belakang Anaknya apa? jadi
anunya kan. Ada janda yang biasa. Tapi kalau wanita bercerai, Janda. itu dia tidak berpikir untuk cari suami baru. Mungkin dia berpikir, tapi itu langkah kesekian. Anak dulu ya. Ya, dia berpikir pertama adalah bagaimana menghidupkan anak-anagnya. Pendidikan dan sebagainya. Makanya ketika dalam bab-bab berbicara tentang cinta dan kasih sayang, itu Rasulullah banyak mengumpamakan kasih sayang itu dengan hewan yang tidak tega injak anaknya. Hewan betina yang tidak tega injak anaknya. Maksudnya apa? Hewan aja tidak ini. Itulah kasih sayangnya wanita ke Anak. anaknya. Bahkan hewan Hewan sekalipun. saja ya kan? seperti itu, apalagi Ya, seorang gitu. wanita. Begitu. Manusia. Mm. Oh iya, ya manusia wanita kan lebih rinci lagi. Iya. Tafsir lagi. Biasanya di sini pikirannya kemana-mana Ustaz. Daripada masuk lagi. Lebih tafsir. Tafsir. Itu katanya satu dari 100 rahmat Allah Ustaz ya, di dunia ya. Apa tuh? Itu cuma satu dari 100 Nikmat. rahmat Allah ya di dunia. Ya. Tapi ada juga Ustaz, tadi kan disinggung bahwa banyak wanita juga yang menikahi laki-laki miskin. Ada juga wanita kaya menikah laki-laki miskin, tapi laki-laki ini kaya akan cinta Ustaz. Ya, bisa. Tapi terkadang wanita harus menangis. Dia menangis karena kekayaan cinta tapi lapar perutnya. Akan tuh cinta. Bapak Suki bagaimana? Tanggapan Bapak Suki dulu. Pak Basuki itu menyimak biasa. Dia hafal, dia hafal. Jadi istilahnya bagaimana istilahnya? Lebih baik menangis di atas mobil Mercedes daripada tertawa di atas sepeda ontel. Senang tapi miskin ya. Ya, mending lebih baik secara tapi kaya. Ya, lebih baik macam senang dari teman kaya lah. Iya. Iya, itulah. Enak-enak aja pilihan. Punya Mercy tapi utangnya banyak. Sini janda kaya jarang kan? Banyak kan? Banyak sekarang. Iya, kan kita. Sampai mau Jadi nggak? betul ya. Buat mau nggak sama kamu ntar gitu? Mau nggak? Saya kan itu kan buat iya itu jadi hartanya buat dakwah. Kalau Iya. kita kan bukan ada ustadz ini yang harus yang buat berdakwah. Kalau bayar kontrakan. Itu yang bilang kemarin yang Ini katanya kan buat dakwah, itu kan di ustadz lagi. nih. Iya. kemarin Ustadz katanya ini orang yang beras Bukan nggak janda. bayar. Hah? Bayarnya yang punya kontrakan janda dinikahin. Tapi sering bayar kontrakan. Iya. Sering bayar kontrakan. Ayu. Hanya nih kayak yang punya kontrakan. Yang punya kan. Oh ya. Iya. Di ini ya, di HP ya. Gimana? Di HP. Ini musik Itu kan gimana? solusi Dia itu. punya kontrakan. apa tuh? Oh, iya. Nggak bisa bayar kontrakan, nanti nikahin yang punya kontrakan. Oh gitu. Janda. Itu kan solusi. Hidup ini dari solusi, Mas. Gimana mau nggak itu? Itu dia masalahnya. Bukan masalah gitu, antum berani nggak? Buat saya, Pak, buat teman saya, Pak. Punarto aja loh, Bang. Punarto. Iya kan ngotak sana beliau nih. Oh iya kan? Punya itu. Ya, gas. Itu golok di rumah tajam-tajam bang. Ya, aja lah, kumpulin lagi lah. Nah, nanti bangun tidur lah, nggak ada dipotong nih. Ganja mas sosis. Bukan, udah lempang semua. Kalau wanita-wanita serui ngeri di Papua. Jadi di Papua itu serui itu dinamakan bunga Papua sudah. Jadi wanita-wanita yang cantik-cantik di Papua itu diserui. Seru itu apa? Ada Daerah ya? daerah namanya serui. Daerah itu daerah itu karena sudah sejak dari dulu adanya Bukan ya? pernikahan campuran sama orang-orang luar. Boleh. Orang- iya. Bisa agak putih. Tapi hati-hati wanita-wanita di situ. Berani dia sakit hati sama antum, tidur malam dia bunuh. Besoknya udah jadi mayat antum. Ngeri. Semalam. Tapi kalau Dayak juga nggak Dayak. Iya ya. Tapi kalau Penting juga kayak kalau pendekar poligami yang bisa ngerayu nggak? Iya.
Di sana ada juga syariat poligami itu Banyak, bagaimana? banyak. Suka bumi aja lah yang aman. Hah? Suka bumi yang aman. Iya ya, lebih adem ya. Kubu dunia. Nggak ada ribut-ribut ya. Makanannya daun-daunan ya. Iya. Jadi minimal ada berapa orang? Oh, kasih. Sukabumi. Siapa bumi ya? Minggu depan ini kayaknya saya nganter lagi orang nikah Sukabumi. Sukabumi banyak stok ya bekas mana? Kadang aja Ustaz kalau ada yang ini. Kadang kita nyari-nyari nggak ada begitu. Oh, tiap hari ngantar itu Mas. Itu berdagang nggak? Kita pulang. Kita Pulang jadi singkong. pergi sepi nih. Tapi memang kenyataannya di akhir zaman ya begitu. Wanita itu lebih banyak. Oh, banyak. Makanya kan terjadi perbedaan pendapat sengit di kalangan para ulama kan. Sudah sejak dari dulu. Jadi kalau bicara tentang hukum poligami itu apa itu perbedaan sengit, perbedaan pendapat sengit sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Pokoknya para ulama berselisih pendapat terus. Tapi mungkin ini Ustaz, perselisihan di antara kalangan ulama ini perbedaan antara wajib dan sunnahnya itu, dan mungkin yang mengatakan bahwa ini bahkan ada sebagian yang mengharamkan kan? Ada. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang wajib ini memang dia berani dia Ustaz. Kalau itu takut sama istri. Kan dasarnya kan itu kan. Fa'afan kihu mata balakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Awalnya dua dulu saja. Ya. Nah, makanya di situ sebagian para ulama mengatakan asalnya menikah itu ta'adud, Ta'adud. poligami. Nah, Kalau antum tidak mampu poligami baru pindah ke Ya. alternatif terakhir yang Terakhir. ketidakmampuannya. Takut tidak bisa adil maksudnya Ustaz ya. Ya. iya, yang penakut berarti ya. Boleh takut itu Ustaz ya. Secara- Takut itu dari boleh. Al-Quran Yang ada. khawatir dia berdosa bukan takut cemen, bukan. Takut Jadi berdosa. takut, ya. Dan itu bagian daripada ketakwaan kalian takut dosa itu. Antum jangan bela antum terus. Takut dosa. Aduh dong, ngelirik tapi ngelirik ke situ-situ ya. Gimana sih? Ini lagi. Tapi takut itu keselamatan lah. Takut itu. Ada Iya, dalil yang ada takut. dalil ya takut itu. Takut itu keselamatan lah. Kalau terlalu berani juga jangan. Yang salah ketika takut sama istri kan? Ya, ya. Ya, itu bedakan takut sama istri tambah takut. Tapi tidak itu beradil. takut tabi'i, tidak syirik, itu tabi'i. Takut tapi cinta Pak. Gimana tuh, Pak? Mau judul Biar saya dulu sinetron, jelasin. tanya. Yang ada itu benci tapi rindu. Saya Takut tapi cinta. Dan hukum asalnya berani gitu loh. Hukum Iya. asalnya berani. Hukum asalnya berani. Tapi kalau takut ya udahlah. rindu. Bukan masalah berani, takut ditinggalkan kan gitu kan. Tapi Kamu nikah lagi hati-hati. nih, takut ditinggalkan sama istri pertama tadi, karena cintanya kan gitu nih. Maksudnya itu gitu. Tapi karena hati-hati karena pergeseran peradaban. Jadi ketika kita ini hidup bukan di peradaban tradisional. Modern. Hidup pada peradaban modern itu apa? Cara pikir manusia sudah berbeda. Kalau dulu poligami wajar saja. Hatta wanita tersiksa pun tidak ada pilihan bagi dia. Tapi sekarang ini antum berani melangkah di depan rumah antum satu langkah, istri antum melangkah bisa 3 langkah. Nah itu yang ditakutkan juga oleh sebagian para suami. Sebagian banyak Ustaz, Iya. tambah lagi, bukan cuma sebagian besar. Dan ingat, antum berpikir untuk menikah, tapi antum baru berpikir menikah, tanda-tandanya jelas itu istri bisa langsung menikah lebih duluan dari antum. Iya, karena ini zaman modern. Iya, ini zaman modern. Udah terbuka ya. Mimpi aja diomelin Ustaz. Sabar ya, Pak. Minum dulu, baik. Minum dulu. Oh, mimpi aja diomelin. Sekarang mimpi diomelin. Jadi itu ngeri juga. Karena mimpi antum nyebut orang lain masalahnya. Kayak gimana itu? Ngeri ya. Ini bukan hendak merendahkan, hanya ingin memang membuktikan dari kenyataan atau riset yang ada bahwa memang ini Ustaz, ketakutan Apa tuh? ketakutan para laki-laki
yang notabene-nya dari sisi materi mampu, fisik apa, ketakutan yang paling pokok juga itu kekhawatiran seperti tadi itu. Iya. Apalagi istrinya Anak, bebas. Ya kan? bergaul keluar. Terus belum lagi apa kemampuan laki-laki. Memang ini anu juga perlu ya, ilmu agama memang perlu akidah, Ya. ketakutan kepada Allah. Dia punya Yang dengannya itu punya benteng dia. Kunci suksesnya poligami itu 99% harta ya saya. Kalau yang dia nggak berharta ya nggak bisa ya. Itu mah komentar. kalau di zaman modern ini ya mungkin lah. Kalau zaman orang yang masih kehidupannya masih tradisional lah itu dapat dulu. Makanya sebenarnya kalau untuk poligami mereka yang seperti itu, pola pikirnya, pola pandangnya jarang yang bisa berjalan dengan baik. Karena dia barometernya di harta. Harta ya. Sedangkan harta itu akan mempengaruhi keadaan nanti. Apalagi dia tidak akan berpikir tentang masalah dosa. Dia tidak akan berpikir pada bagaimana menghormati suami. Sehingga dia akan berbuat sana. Dicekokin dengan harta. Antum kalau poligami di Amerika ya harta antum. Di Di Arab juga ya, harta. Di Makkah harta, di Yaman harta. Tidak ada sekarang itu cerita orang hidup dengan cerita gembala kambing dan ayam, tidak ada. Sekarang wanita itu mau naik mobil yang bagus, motor yang bagus. Tidak ada dia Makan mau yang hidup. enak. Ya? Tiga kali Ustaz. Apalagi kalau dia kerja bantu antum. Bah, Dia sudah kerja bantu antum, antum poligami, dia bilang, ah saya bantu cari uang susah saya, baru kau poligami enak-enak ah. Tidak boleh. Ya kan? Akhirnya dia bilang kita bagi hasil dulu. Iya. Ya kan? Ada jalan saya nambah karyawan lagi biar bisa kerjain kerjaan kita bareng-bareng. Iya kan? Ya pergeseran Iya. peradaban. Jadi ke harta ya fokusnya saja. Salah satunya ya antum butuh harta, karena antum butuh makan, butuh minum, butuh. Sekolah, nah zaman dulu nggak terlalu sekolah. Anak-anak harus sekolah. Bisa kalau antum tinggal di Papua sana di pegunungan atau di saya di Seram pegunungan nggak perlu sekolah. Antum tanam singkong makan ya enggak apa-apa. Nggak perlu cukup. Kalau antum tinggal di Jakarta istri satu naik ojek, kalau 4 orang naik ojek berapa itu Pak Anda? Ya kan? Ya kan? Salah satunya. Makanya pernikahan juga salah satunya itu. Ya masyarakat sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya kan? Kemampuan dihitung oleh para ulama, kemampuan apa? Kenapa kemampuan finansial, kemampuan fisik. Kemampuan fisik kan batin kan? Masuk toh. Antum punya kemampuan fisik, tapi tidak punya kemampuan finansial, repot juga. Ya kan? Jadi harus ada kemampuan finansial, kemampuan fisik. Walaupun memang standarnya tidak ada. Maksudnya antum itu harus bisa menafkahi mereka, gitu. Ya kan? Kalau antum lihat kemampuan nafkah, antum tahu kemampuan nafkah? Nafkah itu kan nafkah wajib, nafkah sunnah ya. Antum tahu nafkah wajib itu apa? Batin. Nafkah wajib itu kasih makan Pakaian, sesuai dengan kemampuan. lingkungan, bukan jangan sesuai dengan lingkungan. Harusnya ya. Ya, kasih pakaian. Nah, itu baru sesuai yang bisa menutup privasinya. Kasih tempat tinggal bisa privasinya. Sekarang antum nikah, istri 1 atau 2, tetangga semua makan 3 kali 1 hari. 1 jam makannya daging. Sementara antum makan 1 hari 1 kali. Itu mampu nggak? Enggak. Nggak mampu. Itu nggak mampu. Standar. Itu antum nggak mampu memberikan nafkah. Jadi itu antum harus pindah tinggal di lingkungan yang makannya 1 hari 1 kali supaya antum dikatakan mampu. Itu ketika mau berangkat poligami, Ustaz. Ya, Beda itu harus beda mungkin ketika misalnya katakanlah dia berpoligami, entah itu 2 atau 3 atau 4 istrinya dalam keadaan dia mampu. Roda terus berputar dan tibalah Allah menakdirkan dia jatuh bangkrut Fakir. ya usahanya, tidak Nah, itu termasuk. lain. Kalau istrinya bersabar ya sudah, tapi kalau istrinya minta pisah dalam kondisi yang demikian syar'i. Ada alasan.
Syar'i. Sari, Iya. ada Diperbolehkan. Iya. nggak Kan terkena dia punya haramnya, hak. diharamkan darinya surga orang. Nggak ada itu syar'i. Antum harus tahu sebab-sebab syar'i itu apa. Hmm. Kalau sebab tidak syar'i itu seperti dia minta antum beli handphone, antum nggak beli, ya itu tidak syar'i. Lalu dia minta cerai. Karena handphone tidak masuk dalam nafkah yang wajib. Ya kan? Tapi kalau antum nggak mampu kasih makan dia lalu dia minta cerai, itu syar'i. Karena dia menuntut kewajibannya, kewajiban antum, Ya. hak dia. Ya kan? Kecuali dia minta makan 4 kali, sementara semuanya 3 kali, ya, antum udah kasih 4 kali, dia minta cerai, itu tidak syar'i. Karena dia meminta sesuatu yang bukan kewajiban suami, ya gitu. Iya. Jadi hati-hati, baca ayat dalam tafsir tentang nafkah. Jadi tafsir nafkah itu nafkah wajib, nafkah sunnah. Kasih sepeda motor, nafkah sunnah. Kasih HP, nafkah sunnah. Kasih pulsa, nafkah sunnah. Nggak kasih nggak masalah. Ya kan? Tapi kalau antum nggak kasih tempat tinggal, itu antum belum mampu. Wajib antum kasih tempat tinggal. Walaupun kos-kosan, tapi antum harus kasih karena itu nafkah wajib. Antum udah pernah beli dia pakaian, antum sepatunya baru, peci baru, baju baru, istri roknya sudah 5 tahun yang lalu nggak pernah diganti, ya itu nggak salah. Tali BH udah putus. Nah, itu nggak diganti. Ada saya suaminya itu belum boleh. Pengalaman. Ya itu hati-hati, itu nafkah wajib. Antum harus Kayak pengalaman aja. Kalau begini bukannya. Saya nggak pernah hanya kelamaan. Iya. Dia kelamaan dia bilang. Ada Iya kan? nafkah wajib, Bukan nafkah putus. sunnah juga ya. ya. Ya kan, itu berarti antum tak memenuhi kewajiban, berdosa antum. Berdosa. Ya. Kan pikirin golok mulu. Terus apa? Duitnya di situ Mas. Terus dan antum harus tahu, kalau antum butuh istri yang cantik, antum harus fasilitasi dia untuk kecantikannya. Skincare. Antum harus beli sampo-nya yang bagus. Ini antum mau harap dia makan kelapa baru taruh di sana. Nggak bisa. Itu antum Kayak ini, jangan. Ustaz. Nyiri ya, nyiri. Ini saya siapa nih? Saya punya 2 istri, apa kudu beliin satu-satu kalau beli sesuatu. Jadi yang dimaksud tadi itu seperti itu saja. Yang diwajibkan itu adil ketika memang nafkah wajib. Belikan yang satu ini, belikan juga yang lain. Kalau Itu. menyekolahkan anak termasuk wajib itu San. Sekolah Nafkah wajib atau termasuk Tanggung jawab. Bagian dari tanggung jawab. tanggung jawab. Karena nafkah. Jadi begini. Kewajiban antum untuk memberikan pelayanan kepada keluarga, anak-anak misalnya. Iya. Itu kan kalau lelaki sampai dia umur 20 tahun kan, dewasa lah dia katakan. Bukan dewasa. 17 tahun, Ustaz. Ya artinya ukuran dewasa lah, ya kan? Iya. Dia dewasa. Tapi umumnya ya orang ya 20-an lah, Iya. 19 ya, Laki-laki itu ya. kita katakan gitu aja. Kalau bahasa syariat kan nanti dibilang dewasa kan. Dewasanya itu kan nanti hilaf juga. Dewasa apakah dewasa artinya dia itu sudah punya pemikiran untuk bisa membedakan yang baik dan buruk, atau dewasa dalam kadar dia itu sudah boleh berperang. Iya kan? Kan ada orang Ibnu Umar kan datang di usia 15 tahun izin berperang, Nabi nggak kasih izin kan? Karena belum dewasa kan? Tapi bisa jadi orang sudah 10 tahun ada tanda-tanda kedewasaan, dia sudah mimpi misalnya. Iya kan? Jadi dewasa kan tuh, oh iya di situ aneh. Saya potong dulu, Ustaz. Bukan mimpi dikejar istri ya. Iya kan? Jadi kalau di dalam hal karena kemandirian, berkaitan dengan kemandirian, jadi itu si kedewasaannya itu diukur dengan kedewasaan berperang. Karena ada anak-anak itu dia usia 9-10 tahun dia sudah dewasa, tapi dia belum mandiri. Ada anak 10 tahun sudah dewasa, dia diizinkan berperang atau belum? Belum boleh. Belum boleh, karena dia belum mandiri di situ. Ya kan? Nah, jadi kita katakanlah dia umur 20 tahun lah standar. Tapi kalau wanita kan dia sampai menikah. Jadi kalau dia umur 30 tahun dia belum menikah, tetap antum wajib memberikan nafkah kepada dia. Kalau dia sudah menikah sudah tidak wajib lagi. Bahkan kalau diceraikan sama istrinya kembali ke orang tuanya. Kembali ke orang tua. Wajib orang tua lagi, balik lagi. Iya, Jadi wajib lagi. wajib. Atau saudara laki-lakinya ketika memang dia tidak mau. Jadi kalau anak yang laki-laki yang sudah besar sudah tidak berkewajiban nafkahi.
Kalau antum kasih nafkah itu ya sunnah aja, aturan. Tapi tidak wajib. Wajian apa segala Iya, macam. 20 ya. Jadi kita menafkahi fukara al masakin kalau kita masih kasih dan dia tidak punya kerja. Jadi anak-anak, Bukan wajib lagi. makanya dari itu Islam itu dia mengajarkan kita supaya mandiri. Di zaman sahabat seperti itu. Ya, Ustaz, jadi ya. anak-anak laki-laki itu dikasih mandiri. Kasih mandiri. Dia harus mandiri. Bila perlu di usia itu dia harus cari tempat tinggal yang lain. Cari tempat tinggal yang lain supaya kau mandiri. Dan kalau kau bisa menikah ya kau menikah, kalau enggak ya kau harus mandiri. Makanya suatu dilema juga sekarang ini, kadang anaknya udah S1, S2 udah selesai kuliah, kembali lagi ke orang tuanya, tinggal sama istrinya di situ, dikasih makan lagi sama bapaknya. Itulah kasih sayang orang tua ya. Itu kasih sayang orang tua. Ya. Sayang cara mendidiknya. Ustaz, ada DM yang nggak berani Anda jawab karena takut membuka pintu keributan kan. Ada seorang wanita yang dia untuk kebutuhan umumnya itu terpenuhi semua, jalan-jalan, pakaian, apa semua kebutuhan terpenuhi lah. Hanya satu yang tidak pernah dia penuhin sampai dia stres, tersiksa, nggak bisa suaminya nggak bisa nyentuh istrinya. Suaminya nggak bisa nyentuh istrinya. Dia punya hak untuk meminta khulu. Tunggu dulu, suami istrinya ini tanya dulu, Ustaz. Nyentuhnya Istrinya kenapa kenapa? Ini ya. Suaminya yang masalah. Ah. Oh, tidak puas. Sudah Cerita dulu, belum tahu. Apa jelasin impoten? dulu. Sudah Itu penjelasannya itu adalah istri Banyak itu dari ini, sisi agak dunia dia tahu. dinikahi. Iya paham Ustaz. Saya paham. Apa artinya? Jadi kadang-kadang juga kita bicara dalam hal-hal yang begitu jangan rinci aib. Makanya para masyayikh Yaman itu melarang baca buku-buku yang kayak Sutra Ungu dan lain-lain itu melarang. Tidak boleh. Jadi pertanyaan juga jangan terlalu vulgar. Ya kan? Makanya dalam bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu kan kinayah. Khitan ketemu khitan, kinayah enggak? Kinayah, jangan terlalu vulgar. Seperti ada sahabiah ya yang bertanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah ceritanya itu ya. Suamiku seperti ujung sari. Iya, kinayah. Kinayah. Artinya nggak bisa tegak yang dia. diikat ya, ininya diikat di bagian. Jadi kalau seperti tadi suaminya tidak bisa memberikan dia nafkah batin, berarti dia punya hak untuk meminta khulu. Ya, risikonya ya berarti dia tinggalkan hartanya. Ya, ini kan pilihan. Ya, dia ini kan mau hidup ini sabar saja. Berdiri di atas sabar. Jadi kalau dia mau bersabar dengan kondisi suaminya ya dia menikmati dunianya. Pahala dia dapatkan fasilitas. Kalau dia tidak bisa bersabar dengan kondisi suaminya, ya dia harus lepaskan yang satunya. Ketimbang dia Supaya, sebenarnya dosa ya. Katanya kepurnan. Ada Itu bukan antum kan? Bukan. Ada lagi DM satu lagi Ustaz, yang DM satu lagi. Dia itu punya suami yang susah sholat. Diminta istrinya pengen pisah, suaminya nggak mau ngasih. Sebenarnya kalau perkara sholat itu para ulama Saudi ya mengatakan mereka pisah secara otomatis. Sebenarnya karena para ulama mayoritas para imam di Mamlaka itu mereka meyakini pendapat yang mengatakan kafirnya orang yang tidak sholat. Termasuk Imam Syafi'i. Ya, makanya kalau antum baca fatwanya para Syekh Abdul Aziz Al-Syekh tentang hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat, kan beliau katakan puasanya tidak sah. Iya kan? Itu akar permasalahannya ada di mana? Akar permasalahannya ada karena beliau membangun pendapat beliau itu di atas dasar orang yang tidak sholat itu mukhrijan anil millah. Keluar dari agama, kan gitu. Jadi kalau dia keluar dari agama ngapain puasa? Maksudnya begitu. Mau sholat juga sekali-kali, itu juga karena dipaksa sholat baru sholat. Nah ya. Kalau orang yang dia bangun pendapatnya di atas dasar tidak sholat itu mukhrijan anil millah, ya berarti pernikahan mereka batal otomatis. Tapi supaya tidak terjadi kekacauan ya mereka buat perceraian secara administratif kan. Itu yang sholat sesekali itu termasuk tidak sholat. Ya karena para ulama yang mengkafirkan orang tidak sholat itu kan tidak membedakan antara dia sholat sesekali dan tidak sesekali. Maksudnya pas lebaran itu ya.
Ya kan? Jumatan doang. Jumatan doang tidur. Maghrib doang soalnya. Mereka mengatakan di antara perselisihan itu paling sedikitnya mereka mengatakan dia meninggalkan 5 waktu sholat. Ya kan? Walaupun ada yang mengatakan tidak ada perbedaan antara dia meninggalkan 1 waktu sholat dan 5 waktu Dengan sholat. sengaja. Iya, Kalau sholatnya sendiri saat di rumah aja gitu. sah, Itu lain. sah aja, muslim. Saya apa Ustaz? Kalau misalkan suami mau nikah lagi terus mertua ikut campur. Sorotan siap. Campur tuh. Jadi mertua kita tuh Galangan dana ya. sah aja misalkan jadi Ya kalau misalnya, Sama Pananda ke. tapi ingat ya, ini anak kasih tahu di dalam Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang menaati berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu di akhir-akhir bab itu tuh ada beberapa asar yang menyebutkan orang tuanya menyuruh anaknya ceraikan istrinya, dan itu menaati orang tuanya, disuruh ditaati orang tuanya. Bahkan sahabat, kalau anda salah itu Abu Dar pernah ditanya ya, Abu Dar apa Abu Darda ya, nggak lupa persis, nanti lihat riwayatnya. Itu ditanya tentang saya punya orang tua suruh saya pisah dengan istri saya, dia tidak suka istri saya. Lalu kata sahabat, apa menaati orang tua itu adalah pintu-pintu surga. Orang tua itu pintu-pintu surga. Kalau engkau mau datangi pintu surga itu, tapi kalau engkau nggak mau ya sudah. Jadi bisa. Ya. Artinya isyarat di situ ketaatan dia kepada orang tua. Tapi di bab ini anak katakan, Ini mertua dia Ustaz. kan mertua itu kan tidak ada kewajiban berbakti untuk mertua, kan tidak ada kewajiban, tidak ada. Berbuat baik kepada mertua juga tidak ada kewajibannya, tidak ada. Mertua Nanda ceritanya mau Nanda mau nambah. tapi tak ada orang lain. Nah, Hanya Jadi pertanyaan. ya, Bisa aja. Ya siapa nih Jack? Siapa nih? Jadi penasaran. Penasari. tapi itu kan bukan bab mertua ya. Ya mertua ya, sebagai orang tua ya dia berpikir kemaslahatan anaknya lah ya kan. Anaknya nggak mau dijual. Wajar-wajar aja. Yang mau berbagi ya. Guru senyum aja guru. Senang banget. Iya, kan baru ngumpul ini. Kalau semuanya. Ya. Berarti kalau mertua ikut campur sah aja mertuanya. Enggak, sebenarnya mertuanya tidak perlu sampai setingkat itu kan. Sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau dilihat daripada istri dan suami, kan ketika dia telah menikah kan tidak ada kewajiban yang paling agung setelah kewajiban kepada Allah itu daripada kepada suaminya. Jadi kalau mertuanya di sini, misalnya si wanita ini, ibunya misalnya atau orang tuanya suruh dia bercerai dengan suaminya, mana yang harus dia ikuti dalam bab ini? Kan tidak ada kewajiban yang lebih tinggi daripada kewajiban kepada suami. Jadi kewajiban ibu kan gugur di situ kan, tidak bisa mengalahkan kewajiban suami. Beda kalau ini adalah sang laki-laki dengan orang tuanya, kan terhadap istrinya kan tidak ada kewajiban dia tuh ke orang tua yang tinggi kan. Ya. Nah, ini skala prioritas kan sebenarnya. ada lagi DM. Udah itu aja. Cek dulu cek. Inbox apa segala macam. Jangan. Kalau nggak ada di HP ini HP yang satu. Cek. Apa ini? Apa ada ini doang. Insya Allah ada dakwah yang lain lah, gampang. Bingung jawabnya. Iya. Ya begitulah kehidupan Ustaz. Iya. Apalagi kehidupan berumah tangga ini betul-betul. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang dia punya kemampuan dari sisi finansial, dari sisi mental, ya, dan dia orang yang takut kepada Allah, maka disarankan dia berpoligami. Disarankan dia berpoligami. Apalagi kalau dia jual nasi uduknya laku, lancar, apa. Tutup Pak. Tutup. Jadi kulit Ah, lagi. gerobaknya ditabrak mobil kemarin. Dia bukan ditujukan pada saya, Kan berarti. gerobak kita tabrak mobil, gerobak itu diganti mobil kan? Iya, kan di mobil. Bilang apa katanya? Jadinya. Sekarang naiknya mobil terus.
Ya, artinya kan healing terus sekarang gue. artinya kan dia punya mesin pencetak uang itu ada, Ada. ya kan? Ya, gitu. Ya, dia punya nafkah ada. Ya, jadi kalau dia punya nafkah lancar ya disarankanlah biar dia bisa menanggung beban sebagian kaum muslimah. Ya kan? Apalagi ada ahod yang mengatakan saya nggak usah ini Ya. mas telur ceplok juga sehari. Boleh aja ya. Yang penting mas selalu datang tiap hari. Gitu. Bawa kalung 5 gram. Kalau itu kan yang laki ya Sat ya, yang dinafkahi itu setelah dia dewasa itu udah nggak wajib lagi. Kalau yang perempuan gimana Sat? Tadi kamu udah dijawab. Setelah menikah, Setelah menikah. sampai menikah. Cerai dia pulang gitu. Oh, Sekiranya dia cerai dan dia tidak punya, katakanlah tidak punya harta ya Ustaz, Ya. dia kembali lagi ke orang orang tuanya. tuanya lagi. Kalau tidak ada orang tuanya, kakaknya ya Ustaz. Ya, Kalau laki-lakinya. saudara Saudara laki-lakinya. laki-laki. Antum belajar Al-Adabul Mufrad kan? Ya, ada Dalam di situ. Al-Adabul Mufrad itu kan ada bab-bab masih di awal-awal itu bab-bab belum sampai 60-an, bab berapa? 40-an kali ya. Udah lewat kayaknya itu ya. Nah, itu kan bicara tentang keutamaan seorang lelaki yang dia menafkahi saudari-saudari perempuan ya. Gak ada rekam. 1, 2 ya kan? Jadi seorang lelaki menafkahi saudarinya perempuan. Itulah sebabnya dalam Islam laki-laki itu mendapatkan warisan lebih. Ya kan? Supaya apa? Nanti dia pakai nafkahi saudarinya, gitu loh. Ya kan? Di samping itu saudarinya ini kalau misal menikah kan dia pindah tanggung jawab ke orang lain. Orang itu yang menafkahi dia kan? Ya. Yang repotnya begitu dia menikah dengan harapan suami menafkahi dia, tapi dia yang nafkahi suami, ya itu yang repot. Nah, Ya kan? Ya kan dia menikah kan supaya dia keluar dari rumah orang tuanya, supaya dia dinafkahi. Tapi ternyata sampai di sana dia yang menafkahi. Ya, repot juga. Repot juga kan? ya kadarullah gerobak nasi uduk ditabrak. Iya. Jadi nggak jadi 3 nih Ustaz. Kan 3. Itu kan rencananya tambah gerobak dulu kan, tapi belum tambah gerobak ditabrak. Gagal nambah. Sat, kalau untuk saudara sesusuan Sat, anak-anak itu kan si Aisyah itu dia waktu bayi karena ASI istri saya belum keluar, jadi itu nyusul ke kakak perempuan saya, Iya. si Aisyah. Itu sekali kenyang tuh Sat. Ini statusnya Aisyah ini sama anak-anak kakak saya ini sekali kenyang itu dia jadi mahrum nggak Sat? Mahram. Sama seperti mahrum semestinya gitu. Iya, mahram. Dengan aurat rambutnya tak Bisa dilihat. terlihat Ya. nggak masalah Sat. Yang tidak bisa tuh kan mahram sepersusuan itu sama dengan mahram nasab kan? Hanya yang tidak bisa itu adalah Sama menjadi Rabani wali dia. nikah Oh, dan mendapatkan harta waris. Itu tidak saling mewarisi dan tidak bisa jadi wali nikah. Itu aja. Oh, Ya. itu aja ini. Berarti sama Rabani dia bisa safar ya. Kalau misalnya dia safar bisa ditemenin sama Rabani misalnya. Boleh. tapi lihat kondisi juga karena sekarang kan Iya. mana itu sih terkait Iya. masalah mahram itu. Sekarang kan banyak orang tua aja yang brengsek anaknya aja dihamilin. Iya. Ada banyak di YouTube itu. Ya. Sensitif. Iya, iya. Tapi syariat kalau udah mengatur pasti ada kemudahan kan Sat ya? Iya, Ya, Sat? Iya. itu hukum-hukum asal ya. Asal kadang-kadang kode kondisi. Iya, itu kondisi ya. Oh, saya jadi ingat nih, kasusnya gini, Ustaz. Jadi ada Iwan menikah dengan janda. Kemudian anak-anaknya dia itu kan udah besar. Anak-anaknya janda itu. Iya, anaknya dari Iwan ini. Nah, Janda itu punya anak. Kemudian dia menyusui kan. Nah, kemudian supaya kan beda ini, Ustaz. Beda jauh lah. Beda ibu. Jadi supaya anak-anaknya itu jadi kayak mahram, ada udah dikasih diminumin air asinya ibu itu gimana, Ustaz? Apakah berlaku hukumnya? Memang para ulama berselisih dalam kasus itu ya. Oh. Ya, sebagian para ulama Yaman yang saya dengar itu apa namanya? Iya, mereka mengatakan itu kasus khusus untuk sahabat itu kan ada sahabat yang kayak gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, saya lupa namanya, tapi yang jelas itu kasus khusus kayak dia. Sebagian ulama mengatakan itu bukan khusus untuk dia, tapi bagi orang yang
punya masalah sama dengan sahabat itu boleh. Masalahnya itu apa? Sahabat ini kan tinggal nih di rumah. Dia masuk keluar terus di rumah dari kecil sampai dia besar, masuk keluar udah bebas. Dan sang ibu ini, ibu angkat ini susah untuk berhijab dari dia. Ya akhirnya dikasih minum air susu supaya dia jadi mahram. Jadi bagi pendapat yang mengatakan kalau kasusnya seperti ini sahabat boleh, ya maka kalau kondisi mereka seperti itu ya mungkin boleh aja. Tapi kalau kondisi mereka nggak kayak begitu ya nggak boleh. Ya, ini nggak kayak gitu seharusnya karena dia anak bawaan gitu ketemu sama ini. Ya, Nah, satu rumah itu kan agak susah gitu. Akhirnya ya gitu. Satu rumah. Laki-lakinya itu di ini. Menurut sebagian pendapat yang mengatakan itu kasus itu boleh. Tapi kan dalam hal itu kan ada sebagian pendapat lain yang mengatakan itu kasusnya itu khusus untuk sahabat itu, nggak berlaku untuk yang lain gitu. Yang laki-lakinya misalnya saya punya anak tiri yang perempuan itu mahram dia, bisa dilihat ininya. Anak antum, anak bawaan istri antum, tidak hidup bersama antum. Tidak. Ya, tapi kan antum sudah dukhul sama ibunya. Ya boleh. Itu dia ini ya. Itu namanya Rabi Baya Ustaz Zaid ya. Ustaz Ubay ya. Rabi Baya. Ya, Atau Ustaz. Kenyangan daging Ustaz. ya. Dia ingatnya Habibah dia. Ustaz, Yang di Bandung, Ustaz. anak istri pertama dan anak istri kedua kan memang beda ini ya, beda sumber lah. Ini hubungan mereka ini gimana, Ustaz? Anak bawaan istri pertama Ya ini istri pertama dan istri kedua. dan anak bawaan istri kedua. Ah, Dua-duanya itu bukan mahram. bukan. Ya. Balik ya, Ustaz. Taib barakallahu fik. Hayakallah. Ya itu Ustaz. Ini kalau udah begini katanya kita izin semua nih. Izin sebulan. Iya. Nah, baik, nanti kita sambung lagi. Tutup, Ustaz. Ya, jadi itu bukan mahram. Mereka sama-sama mereka bukan mahram. Tapi kalau mereka ke antum mahram. Ya, Dan bisa menikah di antara mereka ya. bisa menikah di antara mereka. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.